Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Izinkan saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah lagu di mana boleh menjadi doa. Lagu yang kita naikkan yang sekaligus boleh menjadi doa bagi keluarga kita. Kita bersyukur kepada kasih karunia Tuhan yang selama ini telah menyertai kita dalam kehidupan berkeluarga. Biarlah setiap peranan kita dalam keluarga boleh dilandasi oleh satu iman yang terus tumbuh dan pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat bagi keluargaku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Saat teduh, masih ada waktu 3 menit, boleh ambil waktu untuk saat teduh sebelum kita masuk dalam ibadah.
Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Sekali lagi shalom. Puji syukur kepada Tuhan bahwa kita diberi kesempatan pada hari ini boleh berkumpul bersamanya. Waktu begitu berjalan begitu cepat. Tak terasa kita sudah masuk separuh dari tahun 2023. Kita mengamini akan kuasa Tuhan dan tuntunannya dalam kehidupan keseharian kita. Amin saudara. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Kita undang Roh Kudus untuk boleh hadir di tengah-tengah kita. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Ayat panggilan ibadah terambil dari Mazmur 100 ayat 1b dan 2. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita sambut ayat panggilan tadi dengan menunjukkan sikap sukacita kita. Karena Tuhan sudah bersama kita dalam kebaktian ini. Sukacita kusembahkan. Sukacita kusembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dikenyahkan olehnya. Beri padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Sumber berkat pohon rahmat, anugerahnya kekalah. Sukacita kehidupan mengalir memancarlah. Anak Tuhan bersaudara, hidup dalam kasih-Nya. Kita saling mengasihi dalam suka yang bakar. Bintang fajar memuji Dia dan manusia berpadu dengan kasih yang menyita. Kita dipersatukan, ku bernyanyi tak berhenti mengalahkan musuhku. Riuh-riang membawaku dalam hidup yang benar. Mari kita bersama berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sukacita kami sembahkan hanya kepadamu Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena kami menjadi anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau maha hadir, Engkau maha kasih dan maha segalanya. Walaupun waktu berlalu begitu saja, namun kasih setiamu sungguh tak terbatas. Penyertaan-Mu dalam keseharian kami sungguh nyata. Hingga saat ini kami boleh berkesempatan berada di dalam rumah-Mu, bersekutu dengan-Mu. Saat ini kami hendak memulai ibadah Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan-Mu di dalam ibadah ini, sehingga hati kami hanya tertuju kepadamu. Bawa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan untuk duduk. Setiap kita pasti memiliki keluarga, baik kita sebagai cucu, anak, orang tua, atau kakek dan nenek. Tuhan mau setiap kita berperan mempraktekkan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan berkeluarga, agar kita boleh merasakan kasih damai sejahtera yang Tuhan karuniakan. Lagu berikut kiranya boleh menjadi doa, seperti yang tadi kita nyanyikan bersama di awal kebaktian. Biarlah Tuhan menjadi sumber berkat, damai sejahtera, dan sumber kekuatan di dalam keluarga kita. Berkat bagi keluargaku.
kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita kepada Tuhan yang dibawakan oleh paduan suara IPK Puri. Waktu dan tempat boleh kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu, kami murid, guru, dan karyawan Sekolah Kristen IPK Puri bersyukur di akhir tahun ajaran ini kami diberikan kesempatan untuk dapat ikut mengambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini melalui pujian By Faith. Kami bersyukur jikalau kami boleh mengakhiri tahun ajaran ini di mana proses pembelajaran sudah kembali dilaksanakan secara full on-site. Sehingga banyak tantangan dan juga penyesuaian yang baru yang dihadapi oleh murid, guru, bahkan orang tua. Karena sudah lebih dari 2 tahun kami menjalani proses pembelajaran secara online dan hybrid. Bapak Ibu, ketika kami ada sampai pada saat ini, itu karena Tuhan memberikan kami iman untuk dapat terus bersandar pada hikmat dan kekuatan-Nya. Dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Gembala Jemaat GKI Puri Indah, Bapak Pendeta Timotius Fu, beserta segenap hamba Tuhan, majelis, serta Bapak Ibu sekalian, Jemaat GKI Puri Indah, yang terus mendukung dan mendoakan kami, sehingga memperingan langkah kami untuk dapat menyelesaikan proses pembelajaran di tahun ini. Bapak Ibu, kami mohon terus doakan kami, supaya Tuhan menopang kami, supaya Tuhan memampukan kami untuk selalu setia, berjalan dengan iman, memenuhi misi Tuhan di dalam dunia pendidikan. Sehingga semakin banyak jiwa, semakin banyak keluarga yang mengenal dan bertumbuh di dalam nama Yesus Kristus melalui ilmu dan iman. By faith, Tuhan Yesus memberkati.
In the light of creation's grand design, in the lives of those who prove His faithfulness, who walk by faith and not by sight. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our souls we work till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. The prophets saw a day when a longed-for Messiah would appear, with the power to break the chains of sin and death, and rise triumphant from the grave. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our souls we work till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. Shall be moved, and the power of the gospel shall prevail. For we know in Christ all things are possible, for all who call upon His name. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our souls we work till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our souls we work till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. We'll walk by faith and not by sight. We walk by faith, not by sight. Ketika kita menjalani kehidupan kita hanya murni melihat saja, jelas kita akan mudah sekali terganggu oleh hal-hal yang boleh menjatuhkan atau menurunkan semangat kita. Tapi ketika kita menaruh di dalamnya satu iman percaya kepada Tuhan,
maka segala sesuatunya sungguh possible, memungkinkan. Terima kasih kepada Paduan Suara IPK Puri, sekali lagi terima kasih atas dedikasi dan waktu konsentrasi yang boleh diberikan kepada anak-anak kita yang mungkin dititipkan di IPK Puri. Sekali lagi kami berikan tepuk tangan kepada mereka. Tiba saatnya kita di hadapan Tuhan, menghampirinya dan memohon kasih karunia Tuhan untuk boleh mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan berada di tengah-tengah kita, kita boleh meminta pelukan dari Dia. Kita naikkan dekat pelukan Allah. Ada sebuah tempat tenang dekat pelukannya, tempat dosa tak menjangkau, dekat pelukannya. Yesus yang turun dari surga, akan ku dijaganya, dekat pelukannya. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita nyanyikan bait yang kedua. Ada sebuah tempat hangat dekat pelukannya, tempat bertemu Allahku, dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari surga, agar ku dijaganya, dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari surga, agar ku dijaganya. Mazmur 79 ayat 9. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, marilah saat ini kita mengambil waktu teduh secara pribadi, mengingat dosa-dosa kita, dan kita berdoa mohon ampun. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim, kami mengaku untuk setiap dosa-dosa kami dan mohon ampun. Dalam kehidupan kami bersama, di dalam keluarga, kami seharusnya saling mengasihi, peduli. Tetapi seringkali yang terjadi adalah justru orang yang kami kasihi itulah yang paling kami sakiti. Kata-kata yang kasar,
manipulasi, kecurigaan, pengkhianatan, dan masih banyak yang lain. Saat ini kami datang, kami mohon ampun untuk setiap dosa kami yang kami lakukan di dalam keluarga, kepada orang-orang yang kami katakan kami kasihi. Tolonglah kami. Kuatkan kami untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam setiap janji yang sudah kami katakan di hadapan Tuhan untuk mengasihi orang-orang di dalam keluarga kami. Kami mau terus berharap. Kami tahu kami lemah, kami tidak mampu. Tapi ada Kristus yang memampukan kami. Ada Kristus yang sudah memberikan kami hati yang baru, harapan yang baru. Oleh karena itu, Tuhan Engkau yang menolong kami untuk terus membaharui nilai dan perilaku kami di dalam keluarga kami. Kami bersyukur untuk kekuatan dan harapan dan pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, dengarlah janji pengampunan dosa. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari kita angkat pujian ini, Yesus yang penuh rahmat. Saat ini sambil tetap berdiri, kita mau bersama-sama dengan segenap gereja di sepanjang abad dan tempat mau mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Guru Injil Johan Nugroho. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, kiranya Engkau boleh berbicara kepada setiap kami. Hari ini kembali kami beribadah, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kami sudah mengaku dosa kami. Dan Tuhan biarlah berbicara melalui firman-Mu. Dan Tuhan mengurapi hamba yang sudah mempersiapkannya. Boleh menjadi berkat buat setiap jemaat Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman ke depan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan berbicara sebuah topik dysfunctional family, keluarga yang tidak berfungsi dengan semestinya. Saudara-saudara, secara khusus hari ini saya akan membahas tentang pergulatan seorang anak Tuhan, pergulatan Daud dan anak yang juga dicintainya yang bernama Absalom. Beberapa waktu ini, selama 2 minggu ini saya membaca sebuah buku. Buku itu ditulis oleh seorang teolog, dia PhD di bidang ancient literature, dan dia, kalau saudara-saudara di YouTube tahu ada yang namanya Bible Project, dia adalah pendesain dari program tersebut yang bernama Jonathan Collins, dan istrinya di tahun 2019 dia menulis buku ini, jadi buku yang cukup baru, dan dia menulis tentang why emotion matters, mengapa emosi itu penting saudara-saudara. Dan saya mencoba membaca teks Alkitab di dalam kisah Daud dan juga Absalom ini dengan satu pendekatan emosi.
Dan kalau kita boleh kenal itu dengan sebagai emotional intelligence. Karena kita tahu bahwa emotional intelligence, kecerdasan emosi adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan ketika kita belajar pendidikan, anak-anak yang emosinya cerdas sudah terbukti bahwa mereka akan lebih mudah sukses dibandingkan kecerdasan intelektual, saudara-saudara. Dan saya bersyukur sekali membaca buku ini. Dan Collins mengatakan seperti ini, saudara-saudara. Ketika dia melihat seluruh Alkitab, dia melihat perjanjian lama, teks-teks Alkitab, dia melihat Allah kita adalah Allah yang mengekspresikan cintanya, kemarahannya, tegurannya, semua dengan emosi yang sangat nyata. Dia menuliskan begini, emosi adalah jembatan menuju jiwa sesama kita. Emosi juga membantu kita berelasi dan terkoneksi dengan Tuhan. God is emotional. Jadi kita melihat Alkitab kita ternyata bukanlah buku yang berisi aturan-aturan mati yang harus ditepati, dan ketika kita tidak menepati kita akan mati. Tetapi Alkitab kita diisi dengan cerita-cerita Tuhan, cerita-cerita manusia yang bergulat dengan Tuhan, dengan segala kompleksitas kehidupan, dengan segala kompleksitas emosi jiwanya. Dan saya mau mengajak kita melihat bagian ini, kisah daripada Absalom dan juga Daud di dalam kacamata emotional intelligence, saudara-saudara. Kita akan melihat, kalau kita melihat kisah daripada Absalom dan Daud, saudara-saudara, saya melihat ada kisah cinta yang sangat dalam. Ya, mungkin kita langsung lihat nih anak kurang ajar, tapi kita tidak membaca teks secara dalam bahwa di dalam kisah ini kita akan menemukan, saudara-saudara, Absalom ini adalah seorang anak yang sangat mencintai orang tuanya, sangat mengharapkan cinta dari ayahnya, saudara-saudara. Maka saya menuliskan di situ ada cinta yang bitter, ada kepahitan cinta. Kepahitan bukan karena kebencian, tetapi kepahitan karena cinta yang begitu dalam. Ahli neuroscience mengatakan bahwa benci itu bukan lawan cinta. Karena lawan cinta itu bukan benci. Karena ketika diteliti, seseorang yang membenci dan mencinta, bagian otak yang sama bergerak dan hormon-hormonnya sama, saudara-saudara. Jadi benci bukan lawan cinta, tetapi lawan cinta adalah ketidakpedulian. Jadi saudara kalau masih cinta, ya, masih benci, itu berarti cinta. Karena apa? Karena orang-orang yang paling kita benci biasanya adalah orang-orang yang kita sangat harapkan, orang yang cukup dekat. Orang yang paling bisa melukai kita adalah keluarga kita, anak kita, pasangan kita, saudara kita, sahabat kita, pemimpin rohani kita. Orang-orang itulah yang bisa melukai kita. Saya pernah bercerita kepada anak-anak, masa ketika suatu hari kamu pesen Gojek dan ternyata makanan datang, makanannya jatuh dan rusak. Kamu bilang sama supirnya, mulai hari ini aku benci kamu seumur hidup. Nggak mungkin kan? Ya kan? Itu aneh sekali ya. Anda bisa benci dan marah kecewa justru terhadap orang-orang yang paling Anda cintai. Orang-orang yang paling Anda harapkan cintanya. Sahabat kita, anak kita, keluarga kita, ayah kita, mama kita, istri kita, suami kita, anak kita, saudara-saudara. Dan kita melihat Absalom, seorang anak yang cintanya pahit. Karena apa? Karena dia sangat mencintai ayahnya. Ya. Ketika saya melayani anak-anak muda, saya biasanya mengatakan kalau anak-anak yang benci banget sama orang tua, biasanya saya percaya kamu benci karena justru orang yang kamu benci adalah orang yang paling kamu harapkan cintanya. Tapi karena kamu marah, kecewa, kamu gak dapetin, lebih baik kamu pergi dan ninggalin dia. Tapi kemanapun kamu pergi gak bisa pergi. Kenapa? Karena masalahnya di badan kamu, di hati kamu, di diri kamu. Kamu pergi ke ujung dunia gak bisa pergi. Karena engkau bawa masalah itu, kau bawa luka itu kemanapun engkau pergi, saudara-saudara. Dan kita akan melihat di dalam bagian-bagian firman Tuhan, saudara-saudara, ternyata kisah setelah Daud ditegur Nathan, saudara-saudara, di 2 Samuel 13 nanti bisa dibaca. Setelah kisah itu terjadi satu permasalahan keluarga, yaitu anak sulung Daud yang bernama Amnon tertarik dengan seorang wanita yang adiknya sendiri, yaitu adik daripada Absalom yang bernama Tamar, yang sangat cantik. Dan karena itu dia mendapatkan nasihat dari sahabatnya yang buruk, dia meminta Tamar itu datang dan dia melakukan pelecehan terhadap Tamar. Dan saudara, kita dilihat di sini ada sesuatu yang penting. Absalom adalah kakak daripada Tamar.
Dan dia melihat kakak atau putra mahkota yang paling gede justru melakukan hal yang buruk. Saudara-saudara, saya percaya Absalom di bagian ini, karena ini sesudah kisah Daud merebut Bersheba dan ditegur Nathan. Saya percaya sekali Absalom tahu kebusukan ayahnya, betul? Dan ketika dia tahu kebusukan ayahnya, mungkin dia sudah gak terima. Karena apa? Karena ayahnya adalah orang yang paling dihormati. Orang yang katanya biji mata Allah. Orang yang dicintai. Yang mungkin sejak kecil dia banggakan di depan orang-orang. Ayahku adalah pahlawan. Tetapi ayahnya melakukan tindakan keji yang dia lihat. Dan saudara bayangkan anak yang melihat itu, bagaimana perasaan mereka, saudara-saudara. Di sini kita masuk emotional intelligence. Mungkin mereka menjadi kecewa dan marah. Karena mengapa ayahnya melakukan tindakan itu? Saudara-saudara, Daud waktu itu sangat keji sekali. Karena dia merebut istri Uria. Dan saudara tahu Uria itu orang Het. Orang Het bukan termasuk bangsa Israel. Dan Uria itu dibunuh menggunakan tangan anak buahnya. Padahal Uria sangat setia kepada Daud. Karena dia menginginkan istrinya. Dan lebih parah lagi saudara-saudara. Ketika akhirnya Daud mengambil Bersheba. Daud dianggap sebagai pahlawan. Mengapa? Karena di dalam Israel ada orang asing. Ketika dia janda. Dia menikahi jandanya. Dia dianggap sebagai penebus atau goel. Menyelamatkan janda orang asing yang sebetulnya gak ada tempat di Israel saudara-saudara. Ya. Jadi ini manusia sangat menyedihkan sekali. Orang yang diurapi Tuhan melakukan kesalahan yang sangat buruk. Sehingga saya percaya Absalom kecewa dan marah terhadap ayahnya. Dan ini berulang, yaitu adalah anak sulung daripada Daud yang bernama Amnon. Akhirnya saudara-saudara menyakiti salah satu adik yang sangat dicintai. Absalom sangat cinta kepada adiknya. Jadi jangan terlalu negatif dulu sama Absalom. Ya. Karena apa? Nanti di bagian teks lain disebutkan Absalom punya satu anak cewek dan satu anak perempuan itu dinamakan Tamar. Ya. Jadi Absalom adalah pribadi yang sedang kecewa, sedang marah dan mungkin dia juga jijik. Dia jijik dengan ayahnya dan ini dia melihat perbuatan berulang dilakukan oleh kakak tertua dia. Di situ dia kembali menjadi geram dan kebencian itu ada di hati dia. Saudara nanti bisa cek emotion itu banyak. Jijik, marah, kecewa, kesal, sedih. Itu banyak sekali. Kalau mau anak kita cerdas harus melatih. Kamu marah ya, kamu sedih ya, kamu gak terima ya. Kamu banyak sekali saudara-saudara. Dan di sini akhirnya kita melihat respon Daud ketika melihat anak sulung putra mahkota melakukan tindakan keji terhadap anaknya yang lain. 2 Samuel 13 ayat 21 mengatakan, ketika Raja Daud mendengar semua itu, ia sangat marah. Titik. Nggak ada tindakan, nggak ada keadilan, nggak ada hukuman, tidak ada teguran langsung. Dia sangat marah. Selesai. Dan inilah yang membuat Absalom semakin pahit. Dan dia mau mendatangkan keadilan atas dirinya sendiri. Saudara, saya berjumpa dengan anak-anak yang sangat kecewa. Ternyata ketika beberapa tahun setelah dia punya papa, dia pikir dia papa satu-satunya. Ternyata beberapa tahun baru ketahuan. Ternyata papanya punya anak lain yang sudah seusia dia. Bahkan saya berjumpa dengan seorang teman yang ketika papanya di jenazah sedang dipetik mati. Semua orang lihat papanya aktif di gereja. Dan akhirnya datang keluarga lain yang mereka terkejut. Ternyata itu adalah anak-anak papanya. Saudara, anak-anak seperti itu akan menjadi kecewa, marah dan sedih. Maka di sini Absalom merasa tidak bisa dibiarkan. Dan dia dengan kekuatannya menegakkan keadilan. Jadi ini tumpuk saudara-saudara. Apa yang dilakukan Daud berulang dengan apa yang dilakukan kakaknya. Penulis penafsir Alkitab dari ESV Study Bible mengatakan bahwa Daud kemungkinan besar sangat sayang dan menghargai putra mahkota yang Amnon ini yang akan menggantikan dia. Sehingga dia tidak tegas terhadap perbuatan Amnon. Itu yang membuat Absalom pahit. Saudara bayangkan ketika kita jadi Absalom. Ya, kita memang gampang, wah anak kurang ajar. Tapi kalau kita jadi dia saudara-saudara. Bayangkan perasaannya. Dan ketika itu dia tahu mungkin dia salah. Tapi kemarahan itu besar, dia lari. Dan ketika Absalom lari saudara-saudara. Daud membiarkan Absalom lari selama 3 tahun. Absalom dibiarin 3 tahun.
Daud tidak memanggil, walaupun Daud sayang, tapi Daud nggak manggil. Akhirnya ada seorang panglima Daud yang bernama Yoab, tahu sebetulnya Daud sayang, tapi nggak mau panggil Absalom. Akhirnya Yoab memakai segala cara untuk akhirnya, saudara nanti bisa baca, untuk akhirnya Daud menjadi luluh dan akhirnya Absalom pulang ke rumah, pulang ke Yerusalem. Tetapi Daud mengatakan, jangan sekali-kali anak itu datang menghadap aku. Wah, suruh pulang. Tapi nggak usah ketemu papa. Saudara bayangkan. Inilah gambaran pria yang adalah biji mata Allah. Artinya kita semua saudara-saudara punya keterbatasan. Kita punya pergumulan yang sama ketika kita berkeluarga saudara-saudara. Ya. Dan akhirnya Absalom pulang. Dan ketika pulang 2 tahun dia tidak berjumpa dengan ayahnya. Apa perasaan Absalom kira-kira? Kita masuk emotional intelligence lagi. Merasa diacuhkan. Tidak diingini. Tidak dicintai. Tidak berharga. Ya. Dan Alkitab menjelaskan di 2 Samuel 14 ayat 32. Apa gunanya aku datang? Ini diomong ketika apa saudara-saudara? Dia panggil Yoab. Yoab tolong datang. Yoabnya gak mau datang, dibakar saudara-saudara. Dia saking keselnya, dia udah penuh dengan emosi ya. Dibakar ladangnya Yoab, Yoab baru datang. Terus dia bilang, kenapa kamu bakar ladangku? Lah kenapa kamu dipanggil gak pernah mau gitu kan. Dan ketika datang dia ngomong seperti ini. Apa gunanya aku datang dari Gesur? Lebih baik aku tetap tinggal di sana. Sekarang aku mau datang ke hadapan raja. Jika aku bersalah, biarlah aku dihukum mati. Saudara di sini sebetulnya ngomongan apa? Seorang anak yang rindu, yang pengen ketemu sama papanya. Dan dia ngomong apa? Kalau nggak mau mati aja udah nggak apa-apa. Saudara saya melihat Absalom adalah pribadi yang terluka. Karena cinta juga yang begitu dalam. Saudara-saudara. Dan akhirnya Daud luluh karena Yoab. Dan di ayat selanjutnya dikatakan apa? Absalom datang. Ia datang menghadap raja dan sujud dengan muka sampai ke tanah di hadapan raja. Lalu raja mencium Absalom. Berhenti. Berhenti di sini. Mungkin kita berpikir, wow Daud bagus. Dia menyium Absalom. Tapi tidak dituliskan sama sekali respon daripada Absalom. Saudara-saudara saya percaya tidak terjadi rekonsiliasi di sini. Mengapa? Kalau saudara melihat Alkitab kita dimulai kata dosa pertama kali muncul ketika seorang kakak membunuh seorang adiknya. Sebelum membunuh Tuhan mengatakan dosa sedang mengintip di depan pintu. Ketika Kain mau membunuh Habel dan penuh dengan kebencian. Itu kata dosa pertama kali. Walaupun secara teologis kita melihat bahwa di Kejadian ketika ada Hawa memakan buah dan Adam itu dosa. Tetapi kata itu muncul ketika seorang kakak membunuh adiknya sendiri. Kakak yang paling tua yang harusnya jaga adiknya. Tapi malah membunuh adiknya saudara-saudara. Ya, yang sulung harusnya menjaga. Maka dia dapat warisan lebih, maka dia dapat kekuatan lebih saudara-saudara. Tetapi Alkitab juga menuliskan setelah kisah Kain dan Habel. Saudara kalau bicara tentang keluarga Alkitab, saya tahu keluarga Alkitab itu broken semua gak? Kita menyebut Allah Abraham, Ishak, Yakub. Mau punya ayah seperti itu? Mungkin ayah kita lebih baik. Betul? Abraham, Ishak, Yakub, ribut gak keluarganya? Jadi sebetulnya keluarga yang Alkitabiah seperti apa saudara-saudara? Keluarga yang penuh dengan berantakan. Allah Abraham, bagaimana Abraham, Hagar, Sarah, Ismail, Ishak. Dan kita lihat Ismail yang disuruh pergi. Tapi untung Ismail gak jahat saudara. Kalau jahat waktu nguburin Abraham dibunuh itu Ishak, betul? Beberapa penafsir Yahudi mengatakan akhirnya Ismail yang merawat Ishak. Karena Ishak anak mama. Ya. Saudara-saudara, akhirnya apa juga teks yang Esau dan Yakub. Esau dan Yakub akhirnya apa? Ketika mereka bermusuhan, kakaknya mau membunuh adiknya. Di situ ada Shalom, akhirnya adiknya datang. Esaunya peluk dia dengan mereka bertangis-tangisan. Mereka berdua bertangis-tangisan. Yang puncak adalah Yusuf. Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf adik yang paling kecil. Yang tidak harus jaga kakak-kakaknya. Tapi Yusuf Tuhan pakai untuk menjaga kakak-kakaknya. Dan ketika ketemu kakaknya semua dipeluk dan mereka berpelukan bertangis-tangisan. Di bagian ini gak ada itu.
Daud mencium, tidak dituliskan menangis. Alkitab kita sangat emosional. Ya. Karena apa? Setelah bagian ini, setelah kejadian ini mulai Absalom membangun kekuatan. Menarik minat orang-orang untuk bisa melihat dia, bangga terhadap dia. Dan disitulah pemberontakan terjadi justru setelah kisah raja lalu mencium Absalom, saudara-saudara. Tidak ada rekonsiliasi. Mungkin Absalom juga sudah terlalu pahit. Sehingga ketika Daud sedikit tergerak, saya percaya Daud ada cinta. Tapi dia juga terbatas karena apa? Anaknya membunuh anaknya sendiri. Dia juga sedang confused mungkin. Dia sedang bingung, dia tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Saudara-saudara. Dan di sini kita melihat, kita akan masuk bagaimana dengan Daud. Apakah Daud juga punya bitter love? Daud juga ada. Karena apa? Karena cintanya yang besar terhadap anaknya. Saudara, ketika akhirnya Absalom menyerbu Daud, Daud harus lari ke gunung. Dan di situ dituliskan Daud melepas sepatunya. Artinya apa? Tanda bergabung. Dan sepanjang daki gunung Daud menangis. Apakah dia menangis karena meninggalkan selinnya? Saya percaya dia menangis karena anak yang dicintainya mengejar dia untuk membunuh dia. Saudara-saudara. Dan sesuatu yang luar biasa. Ketika akhirnya Daud dan panglimanya mempunyai kesempatan. Mungkin mereka bisa menang. Karena Absalom harus ngejar sendiri. Karena apa? Daudmu perkasa. Kalau kamu ngejar dan kamu menang, nanti kamu dapat nama seperti Daud. Tapi kalau pahlawanmu nanti kalah sama Daud, malah Daud kuat. Orang jadi mendukung ayahmu. Lebih baik kamu kejar sendiri. Dan ketika Absalom mengejar sendiri, panglima-panglima Daud memasang strategi untuk membunuh Absalom, saudara-saudara. Dan ternyata ketika itu pun apa yang menjadi kekhawatiran Daud? Ini yang dikatakan Alkitab. Raja memberikan perintah. Perlakukanlah Absalom orang muda itu sebaik mungkin demi aku. Ya. Ini pesan Daud. Menang, hancurkan, kalahkan enggak? Tolong. Perlakukan Absalom orang muda. Artinya dia masih banyak masa depan. Aku udah tua. Mungkin dia belum berpengalaman. Kita harus beri kesempatan kepada anakku Absalom itu. Dan ternyata ketika panglima Daud menang. Ketika pulang menghadap Daud, kita udah menang. Apa yang ditanyakan raja pertama? Kemudian raja bertanya, selamatkah Absalom orang muda itu? Dan pasukan itu gak bisa jawab. Lalu Daud lari kepada pasukan yang lain. Orang Ethiopia. Dan dia bertanya ulang kepada orang Ethiopia itu. Selamatkah Absalom orang muda itu? Saudara, di sini kita melihat kekhawatiran. Ketakutan. Cinta. Kesedihan. Ketidakberdayaan. Kebingungan. Seorang ayah. Yang sangat mencintai anaknya. Yang sudah jauh dari dia. Yang bahkan ingin mengakhiri hatinya. Saya ketemu seorang bapak yang sudah bercerai. Saya tanya, Pak, pergumulan orang bercerai apa? Dan ternyata dia bercerita. Anaknya tidak mau bertemu dengan dia. Dan yang membuat saya sedih adalah ketika dia melihat anak saya cewek 3. Dia bilang, Pak mau sepeda enggak? Sepeda kuno. Oh iya, anaknya sudah lulus S1. Setahu saya S1 atau S2. 2 putrinya, saudara. Ternyata bapak ini masih pinjem punya 2 sepeda kuno. Yang masih bagus, yang gak ada bisa beli di mana. Dan dia lihat anak saya, dia kasih. Masih sangat bagus sepeda kecil anaknya yang sudah wisuda. Dan ketika saya tanya, pergumulan bercerai apa? Ketika anak saya gak mau berjumpa dengan saya. Cinta saya tidak berubah. Saudara-saudara. Inilah yang dialami Daud dengan pergulatan emosi dia yang dalam. Dan yang membuat saya tersentuh adalah ketika saya membaca Alkitab ini dengan penuh emosi, saudara-saudara. Yang dianugerahkan Tuhan. Karena Tuhan beri kita perasaan yang dalam perasaan cinta. Disinilah ketika Daud mendengar kata bahwa anaknya meninggal. Terguncanglah hati raja. Lalu naik ke ruang atas pintu gerbang dan menangis. Sambil berjalan ia berkata demikian. Anakku Absalom. Anakku Absalom.
Andai saja aku yang mati ganti engkau. Absalom anakku. Anakku. Maaf saudara-saudara. Kemenangan hari itu menjadi perkabungan. Raja menutupi wajahnya dan meratap dengan suara nyaring. Anakku Absalom, anakku. Sebetulnya ketika melihat ini saya berharap. Mungkin di detik-detik Absalom kita tergantung. Dia mulai ingat ketika dia mau mati. Saya berharap ya kalau ada filmnya yang buat dia ingat wajah ayah yang dia benci. Tapi sebetulnya mengapa dia benci? Karena dia mengharapkan cinta yang besar, keadilan besar dari seorang ayah. Dia, saudara-saudara. Kesimpulan saya dari bagian ini adalah seandainya Daud mendengar curahan hati Absalom, pasti beda. Yang kedua, seandainya Absalom mendengar curahan hati Daud, pasti beda. Karena kita lihat kedalaman cinta seorang ayah yang anak. Daud lebih bisa. Maka ketika datang kepada Tuhan, Daud lebih sehat emosinya saudara-saudara. Dibandingkan anaknya yang sedang marah. Sebetulnya sedang sehat tapi dia belum bisa mengekspresikan itu. Maka dia mengekspresikan dengan kemarahan, kekecewaan. Tapi di sini kita melihat Daud lebih bisa saudara-saudara. Tapi sayangnya kenapa itu tidak diekspresikan kepada anak yang paling dicintai. Saya berharap anugerah Tuhan ada buat Absalom ketika detik-detik terakhir hidupnya. Cinta Tuhan tetap ada di sana. Karena saya percaya Tuhan dekat dengan anak-anak yang terluka. Yang terluka karena cinta. Kebencian yang diakibatkan karena cinta yang begitu besar saudara-saudara. Solusi saya untuk sebuah usaha yang bisa kita lakukan ketika menghadapi dysfunctional family saudara-saudara. Yang pertama, dengan emotional intelligence. Sadar dan mengenali emosi kita. Kalau kita terluka, jujur, dan kita berani rentan dengan perasaan yang dialami. Jadi kita harus tahu ketika kita di rumah, ketika kita punya masalah dengan anak kita, apa yang ngena di kita, apa yang tidak nyaman buat kita, apa yang kita rasakan ketika dia ngotot sama kita. Anak, apa yang kita rasakan ketika papa kita ngomong nasihatin terus, apa yang kita rasakan? Kita harus kenal emosi kita. Dan ketika kita kenal emosi kita saudara-saudara, kita tahu harus bagaimana merespon emosi itu supaya sehat. Maka kalau Anda konseling, Anda akan diajar ketika emosi itu keluar, dituliskan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu harapkan. Ya. Dan bagaimana kamu handle emotion itu, umpama ketika kamu marah sama orang tuamu atau orang tua marah sama anaknya, ketika tetap ada di sana Anda semakin meledak, Anda harus pergi. Dengan ngomong, aku harus pergi, jangan tahu-tahu pergi, saudara-saudara ngilang, 3 hari gak pulang ya. Aku harus pergi karena papa kalau di sini nyakitin kamu lagi, kasih papa waktu. Di situ kita bisa tenang, kita harus menemukan cara kita sendiri. Ada yang naik motor, pergi naik mobil, tapi jangan kebut-kebutan. Ada yang kebut sih teman saya ya, jangan ya. Ada yang akhirnya boxing atau temen keluar ngopi sama temennya untuk bagaimana dia kenal perasaannya dan dia tenang sejenak. Setelah tenang sejenak, berani mengekspresikan emosi itu kepada orang yang kita cintai. Ya, kadang tidak selalu siap, tetapi ekspresi emosi yang sehat adalah bukan menunjukkan telunjuk kita kepada orang yang kita marah. Aku begini karena kamu begitu, makanya aku begini. No, tapi jujur apa yang kita rasakan. Saudara-saudara, tadi penulis Collins mengatakan emosi yang sehat itu membuat kita bisa dekat sama orang lain dan dekat sama Tuhan. Karena jujur saudara-saudara, emosi itulah justru melaluinya kita bisa berelasi dengan Tuhan. Dan ketika kita doa setelah mengenali emosi-emosi itu dalam doa-doa jujur terucap. Seringkali ketika kita bisnis sulit, gak ada pekerjaan. Yang kita doakan, Tuhan kirimkan pekerjaan, Tuhan kirimkan bisnis, Tuhan tolong, gimana anakku butuh bayar, Tuhan tolong. Saudara doa tidak seperti itu tidak masalah, itu baik. Tetapi ketika kita tanya, kenapa ketika tidak ada bisnis? Ketika perusahaan tidak ada, ketika rumah 3 harus kejual dua-duanya. Apa yang kita takutkan? Oh ternyata kita takut. Oh ternyata ketika aku gak punya, aku takut. Karena dulu aku pernah gak punya, direndahin orang. Sehingga kita bisa datang, Tuhan
Aku pernah miskin, sekarang aku gak miskin. Tapi aku menuju ke sana, aku takut. Aku tidak direndah, aku direndahkan orang lagi. Atau kita takut, tidak ada yang mengangkat. Atau kita punya pengalaman, ternyata dulu keluarga kita pernah miskin, hancur. Dan aku gak mau anak-anakku mengalami. Dan kita bisa berdoa kepada Tuhan dengan doa perasaan yang sangat jujur. Dan ketika kita omongin kepada anak kita omongin dari hati kita. Saya paling kesel kalau anak saya bilang, papa gak sayang aku. Itu capek banget. Tapi ternyata saya dulu juga ngomong gitu sama papa saya ya. Papa gak sayang aku. Sekarang ketika anak saya ngomong, saya sakit saudara-saudara. Terus saya tanya, kenapa kamu tuh bilang papa gak sayang kamu? Ayo sebutkan. Iya, karena papa suka marah-marah. Saya bilang, berarti papa sayang anak tetangga. Papa gak pernah main marah sama anak tetangga, iya kan? Dia gak puas saudara-saudara pasti ya. Dia gak akan puas dengan jawaban itu. Ya. Sebetulnya ketika dia bertanya itu hati saya sakit. Saya anak pertama kan sering ya mengalami ketidakadilan kadang-kadang ya. Salah terus, kamu jadi contoh, adik yang jatuh, kenapa kamu gak jaga? Kenapa kamu jadi contoh, adikmu kayak begini? Saya tahu anak kedua juga punya penderitaan, pakai barang bekas kakaknya. Jadi datangan keadilan buat anak-anak kita saudara-saudara. Saya bertobat loh dari anak saya bilang, "Pah, kok kenapa anak pertama ngalah terus ya? Kan harusnya semua belajar ngalah ya." Saya bilang benar juga ya, papa sudah ditindas bertahun-tahun. Terima kasih gitu ya. Hari itu kami belajar ngalah saudara-saudara. Ayo gantian yang ngalah siapa ya. Adiknya perintah, "Pak kenapa kok pakai barang bekas terus?" Kata cicinya, "Nggak apa-apa kan memang harus melalui cici baru kamu gitu." Yang paling kasihan yang kecil. Untung yang kecil lebih tinggi cepat jadi nggak dapat bekas. Tapi harus mendatangkan keadilan saudara-saudara. Tapi ketika itu akhirnya saya mengatakan apa? Ternyata ketika kamu bilang papa nggak sayang kamu, papa itu sedih. Jadi saya tidak bilang, kamu yang ngomong papa gak sayang, kurang apa? Cari papa lain. Itu senjata saya saudara. Ya kan? Gak mau ya sama papa, cari papa lain. Saudara ketika anak denger itu bahagia gak? Anak yang ada di pikirannya apa? Bener kan? Papa gak mau aku, gak sayang aku. Parah gak saudara? Itu otak anak kita kalau ngerasa gak disayang. Jadi kita cari papa lain. Bener, lihat terbukti. Sekarang keluar dari mulut papa, aku disuruh cari papa lain. Memang dia gak sayang aku. Celaka saudara. Serba susah ya. Itulah kita menyusahkan orang tua kita juga dulu ya. Saudara-saudara ketika itu saya tidak ke situ, saya bilang, ketika kamu ngomong itu papa ngerasa disalahin. Salah terus. Papa capek disalahin. Dan ngerasa papa kok gak pernah bener. Kok salah terus. Boleh gak? Kamu kan ngerasa gak disayang. Boleh gak? Jangan ngomong papa gak sayang. Setelah kamu tahu sih papa juga pernah ngomong, kamu lebih baik dari papa. Karena dulu papa pernah ngomong sama papa, ketika papa gak pernah disayang, saya ambil pisau, saya kasih, taruh papa, tangan papa saya bunuh, gak sayang kan, mati sudah. Tahu sakitnya papa. Padahal kamu gak kayak gitu, tapi papa sakit. Boleh gak? Kalau kamu pengen ngerasa disayang, kamu bilang, "Pak, aku lagi gak ngerasa disayang." Dan ternyata ketika dia ngomong gitu, saya gak emosi saudara-saudara. Oh ya, gimana papa bisa ngerasain kamu sayang? Tapi begitu dia ngomong, "Papa gak sayang," salah lagi. Jadi perasaan yang keluar dari hati, itulah yang bisa menyentuh. Akhirnya saya tanya, "Kamu gak seneng kata-kata apa?" Saya udah tahu jawabannya, cari papa lain. Karena dia maunya saya. Jadi inilah, kenali emosi. Ketika itu mulai damage, keluar, cari temen atau tenang, minum kopi, apa naik motor, apapun itu. Setelah tenang, datang. Bukan, "Lu gini-gini, Nduk. Ini lo yang aku rasain. I need your help. Karena aku sedang ngerasa disalahin, aku sedang ngerasa ini. Aku sedang ngerasa gak berguna ketika kamu ngomong gitu. Boleh gak ngomong gitu? Ganti yang ini." Ketika diganti, gak marah saudara-saudara. Ya, inilah. Nanti ketika kita bisa membimbing anak kita untuk emosinya lebih cerdas. Terbukti secara ilmiah, kecerdasan emosi lebih menyukseskan dibandingkan intelektual. Tapi juga jangan bodoh-bodoh amat saudara-saudara ya. Saudara-saudara, semoga kita boleh mendapatkan berkat. Keluarga Alkitab tidak sempurna, kita tidak sempurna. Doa tadi, kita pernah ngelukain, kita juga pernah dilukain. Ya, dan biarlah kita sama-sama belajar. Tidak menyalahkan tapi mengungkapkan, "Aku sedang terluka. Please help me. Help me." Ya. Sehingga kita bisa dipulihkan, keluarga kita lebih berfungsi. Tadi Bu Elizabeth bilang, "Pak Johan setelahnya khotbah mau nyanyi." Karena kadang-kadang dadakan gitu ya. Saya tadi bilang nggak ada, tapi setelah dengar
Pak Yuda nyanyi lagu pertama tadi kok saya pengen nyanyi ya. Pak Yuda boleh di depan bareng menyanyikan lagu yang tadi ya. Lagu keluarga tadi ya. Kita menyanyi bersama-sama. Setelah itu saya berdoa. Lagu yang sangat bagus. Mari kita dengan kesungguhan menyanyi. Kiranya Tuhan berkenan Sebagai doa pengharapan kita. memberkati rumah keluargaku. Anak-anak ingat wajah orang tuanya. Apa yang telah Tuhan Orang tua ingat wajah berkati, anak-anaknya. Suami istrinya. diberkatilah untuk selamanya. Mari kita bangkit berdiri. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi kita nyanyikan sebagai doa setiap kita. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Mari kita tundukkan kepala. Kita boleh mengingat pribadi-pribadi yang kita cintai, anak, suami, istri, orang tua. Kalau kita hari ini dengan istri kita, suami kita, jika kita ingin menggandeng, mendekap, boleh saudara-saudara. Mari kita berjanji di dalam segala keterbatasan kita. Kita mau belajar mencintai, mengekspresikan emosi, ketakutan, kekecewaan, kemarahan, dan meminta bantu. Dan kita juga bisa membantu pasangan kita, anak kita, untuk bisa mengekspresikan ketakutan, kekecewaan, dan mungkin kita bisa bersama-sama. Biarlah Tuhan ada ketika kita bersatu. Kasih Tuhan menyatukan buat setiap keluarga. Kami bersyukur buat setiap keluarga kami. Kami bersyukur juga buat setiap kasih Tuhan, buat kehadiran orang-orang di sekitar kami, sahabat kami, keluarga kami, orang tua kami, anak kami, pasangan kami. Dan kami boleh belajar hari ini Tuhan dari kisah Daud. Kisah tragis yang karena cinta yang begitu besar. Dan kiranya Tuhan kami boleh belajar dari kisah Daud. Kami bisa mengekspresikan hati kami, cinta kami. Walaupun tetap terbatas. Tolong kami Tuhan. Tolong setiap keluarga di dalam pergumulannya. Di dalam segala struggle, ekonomi, financial, relation. Anak, orang tua, menantu, mertua. Biarlah Tuhan boleh memberi kekuatan kami hari ini untuk menyatakan cinta Tuhan yang penuh dengan cinta, yang sangat penuh dengan emosi yang sangat kaya. Dan kiranya kami boleh merasakan cintamu kembali di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah dicurahkan dan disampaikan oleh Guru Injil Johan Nugroho. Kalau saya boleh menambahkan, satu sisi Tuhan telah memberikan kita cinta kasih di dalam keluarga kita. Di sisi kedua, ibaratnya seperti tanaman hias, di mana kalau kasih itu tidak dirawat seperti tanaman hias, maka akan menjadi layu. Jadi Tuhan mengingatkan kita boleh dalam hal-hal sekecil apapun, dalam setiap kesempatan apapun, kita boleh merawat kasih kita di dalam kehidupan berkeluarga.
Dan ketika emosi-emosi yang tidak baik timbul, tanaman yang sudah kita rawat tadi, yaitu kasih yang tadi, bisa lebih besar dari menangani hal-hal yang tidak baik. Tiba saatnya kita akan masuk dalam persembahan. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan menyanyikan Ku Berserah pada Yesus. Namun sebelumnya terpampang di layar yaitu QR yang boleh kita gunakan untuk mentransfer, atau boleh ada amplop yang tersedia di depan saku kursi masing-masing di depan Anda. Ku berserah pada Yesus. Ku berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya selalu bersamanya. Aku berserah. Kita bangkit berdiri. Berserah. Aku berserah. Aku berserah. Ku berserah pada Yesus. Aku berserah. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Allah, sumber berkat, kasih setiamu tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terimalah dan berkatilah persembahan kami ini ya Allah, melalui gerejamu untuk mengelolanya dalam kebenaran dan kasih, menghadirkan kehidupan di tengah-tengah masa-masa yang tidak menentu seperti ini, sehingga karyamu yang ajaib menjadi nyata dan namamu terus dipermuliakan sekarang dan selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami landaskan doa ini. Amin. Jemaat silakan duduk. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia
damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Shalom saudara sekalian, shalom. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini melihat saudara dengan sukacita datang ke rumah Tuhan, mengadakan penjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita diberkati melalui ibadah pada hari ini. Kita berterima kasih kepada rekan-rekan yang melayani pada hari ini, Guru Injil Johan, rekan-rekan lain yang melayani liturgis, musik, paduan suara dari IPK Puri, terima kasih untuk pelayanannya, dan juga rekan-rekan multimedia sound system dan juga para pelayan usher dan yang lainnya. Tuhan memberkati. Saya ingin menyambut saudara kalau ada yang pertama kali beribadah di GKY Puri Indah. Ya, kalau saudara tidak berkeberatan, di sebelah kanan saya, kalau ada yang pertama kali beribadah boleh berdiri, kami ingin berkenalan dengan saudara. Apakah ada? Tidak ada. Sebelah kiri saya? Tidak ada juga ya. Atas? Baik, kalau tidak ada, saya undang semua jemaat berdiri dan memberi salam kepada saudara kiri, kanan, depan, belakang. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saudara sekalian, minggu depan tanggal 18 Juni, dalam KU 1-3 kita akan memperingati Hari Ayah Internasional atau Father's Day. Hari itu kita akan mengadakan kebaktian gabungan semua komisi, jadi dari sekolah minggu, remaja, pemuda, dan umum, bergabung dalam 3 kali kebaktian 1-3 di kebaktian ini, di ruang kebaktian utama. Jadi kita juga menyediakan extension untuk saudara-saudari yang tidak bisa ya bergabung dalam ruang kebaktian utama ini. Oleh sebab itu kami mendorong saudara boleh mengajak ayah saudara kalau masih ada untuk hadir bersama, apalagi kalau mereka belum percaya Tuhan Yesus. Minggu depan jadi momen mengabarkan Injil kepada mereka. Atau ayah kalian yang jarang beribadah di GKY Puri Indah, ada momen khusus juga boleh undang mereka. Ya, jadi minggu depan dalam kebaktian umum 1, 2, dan 3 acara khusus memperingati Hari Ayah Internasional. Kemudian diberitahukan kepada saudara sesuai dengan arahan dari sinode, maka gereja itu akan mengurangi sejumlah atau menutup sejumlah rekening yang tidak terlalu banyak dipakai. Saudara boleh capture gambar ini yang masih dipakai ya. Ini yang masih dipakai dengan keterangan-keterangan di belakang.
ada kode-kodenya, ya kode 11, kode 12, itu bukan kode buntut saudara sekalian ya. Tapi itu adalah pemberitahuan saudara akan memberikan persembahan kepada apa. Kemudian slide berikutnya, ini adalah rekening yang akan ditutup mulai 1 Juli mendatang. Nah saudara, kenapa ditutup? Ya karena sesuai dengan arahan sinode, gereja dianjurkan tidak punya terlalu banyak rekening. Kemudian yang kedua, ya rekening ini sudah jarang dipakai oleh jemaat untuk mentransfer persembahan mereka. Jadi kalau saudara pernah punya catatan nomor ini di dalam HP saudara atau di dalam catatan saudara, tolong hapus, ini sudah tidak dipakai lagi. Ya, demikian saudara sekalian. Kita mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Chaifri Oni, usia 75 tahun, yang dipanggil ke rumah Bapak di surga tanggal 4 Juni kemarin, sudah dimakamkan tanggal 8 Juni. Bapak almarhum adalah Bapak tercinta dari Ibu Bernike, Papa mertua dari Pendeta Arthur Eslin. Kiranya Allah Tritunggal memberikan kekuatan dan penghiburan. Kita juga mengucapkan turut berduka atas dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga Ibu Lilis Siti Mawar, usia 66 tahun. Ibu almarhumah adalah istri tercinta dari Bapak Haris Gunawan dan dipanggil tanggal 5 Juni, di kremasi tanggal 6 Juni. Kiranya Allah Tritunggal memberikan kekuatan dan penghiburan. Kita juga mengucapkan turut berduka cita telah dipanggil ke rumah Bapa di surga Bapak Herwan Mulyatan, usia 59 tahun. Almarhum adalah kakak dari Guru Injil Herdi Mulyatan, kakak ipar dari Ibu Yuliani. Dipanggil ke rumah Bapa di surga tanggal 6 Juni dan dikremasi tanggal 8 Juni kemarin. Kiranya Allah Tritunggal juga memberikan kekuatan dan penghiburan. Demikian warta, saya undang jemaat untuk menundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami datang, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami akan pentingnya keluarga kami. Biarlah apa yang terjadi dalam beberapa contoh Alkitab, keluarga yang gagal, yang disfungsional, tidak terjadi dalam keluarga kami. Tapi kami tidak menyangkal Tuhan, kami saat ini menghadapi sejumlah keluarga yang sedang bergumul. Mereka bergumul dalam relasi, bahkan ada sebagian di ambang perpecahan. Mereka bergumul di dalam keuangan, mereka bergumul di dalam kehidupan. Mereka kurang kasih sayang, tidak ada keharmonisan. Tuhan, kami percaya ini bukan kehendak Tuhan. Ada yang salah dengan keluarga ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan keluarga-keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan menolong, mencerahkan hati pikiran kami, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami boleh kembali kepada kebenaran Tuhan, boleh mempraktekkan kasih Tuhan, boleh menjalankan apa yang Tuhan ajarkan, supaya keluarga kami boleh dipulihkan. Tuhan, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang bermasalah, mohon Tuhan pulihkan. Mohon Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berduka mohon Tuhan hiburkan. Yang sedang diambang perpecahan, kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Bila Tuhan Engkau turun tangan dan menolong, supaya keluarga-keluarga seperti ini dapat diselamatkan. Tuhan, kami terus menyerahkan setiap kami yang menjadi ayah, yang menjadi suami di dalam ruangan ini. Jadikan kami ayah dan suami yang baik. Kami berdoa bagi setiap kami yang menjadi ibu, yang menjadi istri di dalam ruangan ini. Jadikan kami menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik. Kami berdoa bagi setiap anak, setiap menantu di dalam ruangan ini. Tuhan, jadikan kami anak, menantu, cucu yang baik. Tuhan, Engkau tolong supaya di dalam keluarga kami tercermin kuasa Injil Kristus. Dan kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui keluarga kami. Dan kami boleh menikmati kasih Tuhan di dalam keluarga kami. Tuhan, kami serahkan sekali lagi keluarga-keluarga ke dalam tangan Tuhan. Tolong kami, berkati kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Kita kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah di surga.
doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, selamat sumber berkat. Amin. Saudara sekalian, datanglah ke hadirat Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan。各位亲爱弟兄姐妹们，我们来到上帝的面前，开我们的心灵，受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助，常与弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kebatin kita selesai, Tuhan memberkati saudara sekalian.